Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mencari turunan dengan menggunakan konsep dari limit. Nah, untuk sekarang kita akan mencari turunan dengan menggunakan rumus turunan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan rumus. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan PJJ kali ini. Baik, kita lihat untuk turunan fungsi. Jika suatu fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fungsi tersebut adalah n kali ax pangkat n-1. Jadi langkah pertama untuk mencari turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan rumus, kalikan koefisien dengan pangkat. Di sini kan pangkatnya n, berarti n dikalikan dengan a, kemudian pangkatnya baru dikurang dengan 1. Jadi ax pangkat n turunannya adalah n kali a x pangkat n-1. Nah, inilah rumus untuk mencari turunan sebuah fungsi. Ingat catatannya, jika f(x) sama dengan c, maka turunannya adalah 0. Artinya, jika fungsinya ini merupakan konstanta, tidak mengandung variabel, berarti turunannya adalah 0. Untuk yang kedua, jika f(x) sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Dan yang untuk ketiga, jika terdiri dari beberapa fungsi dengan operasi penjumlahan atau pengurangan, berarti turunan keseluruhannya adalah tinggal kita cari turunan masing-masing fungsi tersebut, kemudian tinggal dijumlahkan atau dikurangkan tergantung dari soalnya. Nah, inilah catatan yang harus kalian ingat. Baik, agar lebih jelas lihat contoh berikut. Bapak sajikan 5 contoh soal. Yang pertama adalah 4x pangkat 3. Untuk turunan 4x pangkat 3 adalah kita kalikan terlebih dahulu pangkatnya dengan koefisien, berarti 3 kali 4 atau 4 kali 3. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1. Nah, inilah rumusnya. Jadi pangkat kalikan dengan koefisien atau pangkat dikalikan dengan angka yang ada di depan, berarti 4 kali 3 atau 3 kali 4. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Ingat, 1 ini adalah rumus. Jadi 3 dikurang 1 ini adalah rumusnya. 4 kali 3 adalah 12, berarti 3 kurang 1 adalah 2. Jadi turunan dari fungsi 4x pangkat 3 adalah 12x pangkat 2. Nah, inilah jawaban untuk soal yang A. Jadi lebih gampang daripada menentukan turunan dengan menggunakan konsep limit. Sekali lagi, kita kalikan pangkat dengan koefisien. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1 adalah 2. Jadi turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x pangkat 2. Baik, kita lihat untuk yang B. Di sini ada beberapa fungsi. Ada 2x pangkat 2, ada 3x, ada 8. Nah, kalau fungsinya seperti ini, kita cari turunan masing-masing fungsi tersebut. Jadi turunan dari 2x pangkat 2, turunan dari 3x, dan turunan dari 8. Turunan dari 2x pangkat 2, berarti caranya adalah tinggal kita kalikan koefisien dengan pangkat, berarti 2 kali 2. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, kalau pangkatnya 1 atau di sini tidak ditulis pangkatnya, ini artinya 1. Berarti turunannya adalah tinggal lihat angka di depannya. Di sini kan 3, berarti turunannya adalah 3, atau boleh juga menggunakan rumus 1 kali 3 atau 3 kali 1. Ingat, kalau nggak ada pangkat itu artinya 1.
Berarti 3 kali 1, kemudian pangkatnya dikurang 1. 1 dikurang 1 ditambah dengan, nah karena ini tidak mengandung variabel berarti turunannya adalah 0. Kalau tidak ada X pasti turunannya 0. Bapak ulangi, berarti 2 kali 2 kemudian pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 kurang 1. 1 kali 3 atau 3 kali 1 kemudian pangkatnya dikurang 1. 1 kurang 1. Dan turunan dari konstanta itu adalah 0. Ingat, turunan dari angka tidak mengandung variabel itu pasti 0. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal kalikan. 2 kali 2 adalah 4, kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Dikurang 3 kali 1 adalah 3, 1 dikurang 1 adalah 0. 4x pangkat 1 dikurang 3x pangkat 0. Di sini ada pangkat 1 dan di sini ada pangkat 0. Kalau pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis. Dan kalau pangkat 0, ini x pangkat 0 ini menjadi 1. Sehingga diperoleh 4x dikurang 3 kali 1 adalah 3. Nah, inilah turunan fungsi untuk option yang B. Jadi turunan dari fungsi 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 8 adalah 4x dikurang 3. Bapak ulangi, kalau x pangkat 0 ini hasilnya 1. Berapapun bilangan pokoknya, kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1. 1 kali 3 yaitu 3. Inilah jawabannya. Baik, kita lihat yang C. Di C adalah 4x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 dikurang x dikurang 3. Nah, langkah pertama kita cari turunan 4x pangkat 5. Berarti 4 kali 5, kemudian 5 dikurang 1. Ditambah 5 kali 3, baru 3 dikurang 1. Nah, untuk yang x berarti 1 kali 1 itu tetap 1, tidak perlu ditulis satunya. Kemudian pangkatnya 1 dikurang 1. Dikurang turunan dari 3, ingat turunan dari konstanta adalah 0. 4 kali 5 adalah 20, 5 kurang 1 adalah 4, ditambah 5 kali 3 adalah 15, 3 dikurang 1 adalah 2, dikurang 1 dikurang 1 adalah 0. Ingat, x pangkat 0 tadi adalah 1, sehingga diperoleh 20x pangkat 4 ditambah 15x pangkat 2 dikurang 1. Nah, inilah turunan untuk soal yang C. Baik, kita lanjut untuk yang D. Untuk yang D ini, kalau kita lihat di sini ada bentuk pecahan, artinya variabelnya sebagai penyebut. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, ingat waktu kelas 10, yaitu konsep eksponen. Kalau ada a per x pangkat n, ini menjadi a kali x pangkat min n. Pecahannya hilang, tapi pangkatnya berubah menjadi negatif. Jadi x pangkat n nya ditarik ke atas, tapi pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, berarti untuk soal yang D, 3 per x pangkat 2 kalau kita ubah menjadi bentuk seperti ini menjadi 3 kali x pangkat min 2 ditambah 2x. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita turunkan seperti tadi, 3 kali min 2 baru min 2 dikurang 1 ditambah 2 kali 1 baru pangkatnya 1 dikurang 1. Atau boleh langsung, kalau pangkatnya 1 boleh langsung. Kalau pangkat variabelnya 1 boleh langsung, tinggal lihat koefisiennya yang ada di depan. Karena di sini 2, hasilnya berarti 2. Sama seperti ini kan pangkatnya 1, tinggal lihat aja koefisiennya. Kalau nggak ada angka ini 1, berarti hasilnya adalah 1. Jadi boleh langsung seperti itu kalau variabelnya berpangkat 1. Nah, 3 kali min 2 adalah min 6. Kemudian min 2 dikurang 1 adalah min 3 ditambah 2. Nah, di sini ternyata pangkatnya negatif. Kita ubah menjadi positif. Ingat, kalau negatif diubah menjadi positif berarti dia muncul pecahan. Jadi muncul per. Jadi pangkatnya atau variabelnya
yang pangkatnya negatif kita taruh di bawah. Sehingga X pangkat min 3 ini kita taruh di bawah menjadi min 6 per X pangkat 3 ditambah 2. Ingat, kalau sudah ditaruh di bawah, negatifnya hilang menjadi positif. Nah, inilah turunan untuk yang D, yaitu min 6 per X pangkat 3 ditambah 2. Baik, kita lihat contoh berikutnya, contoh yang terakhir yaitu yang E. Kalau contoh yang D ini mengandung pecahan, sedangkan untuk yang E mengandungnya bentuk akar. Nah, kalau dia bentuk akar seperti apa? Ingat juga konsep eksponen waktu kelas 10, yaitu yang mengandung bentuk akar. Nah, kalau ada akar pangkat Q dari X pangkat P, ini menjadi X pangkat P per Q. Yang perlu diingat, kalau bentuk akar ini menjadi bentuk pecahan pangkatnya. Pangkat X dulu baru dibagi dengan pangkat akar. Jadi X pangkat P dibagi dengan Q. Nah, kalau pangkat akarnya itu pangkat 2, berarti pangkat akarnya tidak perlu ditulis, cukup akar A. Jadi kalau ada akar A itu pangkat akarnya pasti 2. Dan kalau pangkatnya tidak ditulis berarti dia pangkatnya adalah 1. Jadi kalau ada A pangkat 1 cukup ditulis dengan A. Akar pangkat 2 ditulis cukup dengan akar doang. Jadi itu harus kalian ingat. Baik, kita ubah akar X pangkat 3 ini menjadi X pangkat 3 per 2. Ingat, kalau tidak ditulis berarti dia pangkat akarnya adalah pangkat 2. Berarti X pangkat 3 per 2 dikurang 3X pangkat 2. Nah, selanjutnya baru kita turunkan. Ini kan koefisiennya 1, berarti 1 kali 3 per 2, kemudian 3 per 2 nya dikurang 1. Ingat, pangkatnya dikurang 1, dikurang 3 kali 2, kemudian pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1, dikurang 1. Nah, ini kan pecahan 3 per 2, sedangkan ini 1. Nah, 1 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan juga, dimana penyebutnya harus sama, yaitu 2, sehingga diperoleh 2 per 2. Kemudian kita kurangkan 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan 3 kurang 2 menjadi 1. Kemudian 3 kali 2 adalah 6, 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian kalau ada X pangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis, cukup dengan X, sehingga diperoleh 3 per 2 X pangkat 1 per 2 dikurang 6X. Nah, selanjutnya setelah kita turunkan ternyata hasilnya masih ada bentuk pecahan pangkatnya nih. Nah, berarti kalau pangkatnya pecahan kita ubah lagi menjadi bentuk akar, sehingga diperoleh 3 per 2 akar dari X pangkat 1, kemudian akarnya pangkat 2 dikurang 6X. Cuma kalau pangkat 1 pangkatnya tidak perlu ditulis, dan kalau akar pangkat 2, 2-nya juga tidak perlu ditulis. Jadi cukup 3 per 2 akar X dikurang 6X. Nah, inilah turunan untuk soal yang E. Baik, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom atau WA. Dan untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal berikut. Soal ini kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.